Halo guys, kembali lagi di Coba Ngobrol. Kali ini bersama atlet skateboarding. Wira. Wira Jordan. Nah, ini. Hai guys. Ya, dia orang Batak ya? Iya. Orang Batak. Wira apa ya? Wira Cita. Wira Cita. Yonatan Simanjuntak. Horas. Oh, ada Yonatan. Ada Yonatan. Panjang juga namanya. Iya. Wira Cita. Tapi Instagramnya teman-teman, dia tuh namanya Wira Citais pakai Y dan S. Yoi. Y-nya tadi Yonatan. Yonatan. Oh iya. S-nya Simanjuntak. Jadi kalau panjangan kan nanti siapa tahu lu nge-repost kan ketutupan. Oh iya. Satu layar. Gokil sih lu memikirkan sekali untuk sosmed ya. Nah, Wira ini dia sekarang anak muda ya guys. Anak muda juga termasuk energik sih kalau gue lihat. Lu lihat dong, badannya aja energik sekali Wira. Hobi olahraga? Yoi. Olahraga apa tuh? Banyak gua sih apa aja hayu gitu, yang penting sehat. Walaupun yang ringan-ringan kayak cuman pakai jari gitu, biasa aja. Iya, main apa yang ini ya? Iya, karambol. Kan pakai jari doang. Iya, karambol. Itu olahraga tapi lu tetap. Oh, kemarin sempet main biliar cuman nyodoknya susah. Oh, oke. Ini Wira nih. Jadi termasuk orang yang kalau gue pribadi nih mengenal Wira nih, dia apa ya? Tua. Lu ngerasa nggak lu kayak gitu? Kalau gue ngerasa sih enggak, tapi ya kayak tadi menurut beberapa orang kayak lu juga ngomong. Enggak, maksud gue tua tuh bukan physically. Enggak, justru bukan dari looknya, bukan. Gue lebih ke dewasa. Iya, bersikapnya. Kalau bahas look kayak tua, kalau bahas kepribadian dewasa gitu. Ya lu lebih dewasa, lu ngerasa? Ngerasa dong. Oh, oke. Karena keadaan. Karena orang-orang bilang gitu juga sih. Enggak benar, karena takdir yang memaksa gue jadi dewasa. Iya. Oke. Ya, banyak tragedi mungkin ya. Iya, jadi lu pernah nggak hilang dompet? Wih, tragedi ya belum sih. Yang gua rasa hilang dompet tuh tragedi cukup tinggi. Buat lu belum pernah ngerasain? belum. Puji Tuhan belum. Belum. Tapi apa yang menurut lu tragedi yang udah lu pernah lu alamin terus cukup anjir nih kayaknya gua ke distract. Belajar. Kehilangan seorang ayah sih. Kehilangan. Iya. Itu berat banget. Oh, jadi bokap sudah tidak ada. Iya. Gokil. Itu Kok gokil? paling berat. Ya. Ya iyalah, apalagi sebagai lu sama nih gua backgroundnya. Iya. Bontot in the Sky. Iya, anak terakhir ya. Iya, siap udan. Dan cowok sendiri. Yoi. Sendiri. Enak loh. Disayang enggak? Disayang enggak? Disayang, cuman ya terbatas untuk keluar. Wajar lah, wajar. Nah, mungkin orang tua Anda dan keluarga khawatir dengan soalnya kelihatannya ya kita lihat-lihat seperti bad gimana gitu. Iya, lu termasuk dikhawatirin nggak sama nyokap lu? Banget. Termasuk urusan. Bisa dibilang kayak mama gue ketika kakak-kakak keluar, udah Merin. Bagian gue nih, ya jangan gitu. Iya, karena paling bontot juga. Iya. Terus emang lu kayaknya kalau dilihatnya mendukung sekali untuk Brutal. ya, benar sekali. Saya tidak perlu ngomong ya. Iya, lu termasuk cewek. Cewek. Ya enggak, ini tuh maksudnya gini loh. Gimana ceweknya gimana? Iya, maksudnya apakah circle lu atau lingkungan lu termasuk yang nyaman juga gitu untuk sama lawan jenis ngobrol ya sebagai teman juga gitu. Lu nggak canggung dengan lawan jenis gitu? Termasuknya? Enggak. Santai. Oke. Justru dari situ kita bisa belajar, men. Apa tuh? Ya banyak hal. Banyak hal. Oh, banyak hal. Iyalah. Karena cewek biasanya katanya lebih ini ya. Lebih apa sih namanya, Bang? Emosional kayak enggak hati ke hati. Gini, kan kalau kata cewek itu cewek selalu benar. Nah, gue pengen belajar itu doang supaya cowok juga benar gitu. Kayaknya nggak bisa sih, bro. Karena kita cowok. Tapi lu ngerasa nggak sih? Apa tuh? Cewek sekarang terlihat lebih dewasa, men. Setuju nggak lu? Setuju. Dari apa dulu? Perawakan atau Semua. Soalnya kan kita beda generasi ya mungkin ya. Iya. Lu ngerasa apa yang gue rasain nggak? Kalau di zaman gua parah, men. Oh iya. Bisa dibilang angkatan pelajar 1 tahun gua ke atas, 1 tahun gua ke bawah, di angkatan gua juga itu ngerasa banget. Sangat ini ya, timpang gitu ya. Iya, betul. Kelihatan sangat dewasa. Iya, kelihatan banget. Tapi lu nyaman? Hah? Lu nyaman?
at least gue sebenarnya risih juga sih. Ah masa? Iya, jadi gua kayak- sih nyaman, tapi kalau liatnya nyaman. Kalau liatnya, iya. kalau liatnya iya. Nyaman. Tapi kan kalau misalkan kita ngeliat kalau ngobrol kan jadi gimana gitu. Oh. Anjir. Soalnya gue nyaman sih. Kadang kan kalau kita ngeliat cewek yang kayak dia tuh memperhatikan penampilan itu kan nyaman kan gitu. Iya, kalau memperhatikan penampilannya bagus, Iya. enak. Oh ya. Kalau aneh, Oh iya. jadinya kayak Oh iya. Gimana? Risi gitu Iya. ya. Oh. Soalnya iya kayak gini sih cuy, karena kalau menurut gue ya cewek sekarang tuh kelihatan lebih dewasa. Dan menurut dari pandangan sebagai cowok yang umuran gue nih, nyamannya tuh dia ada di fase imut, tapi juga ada di fase gitu cuy. Jadi dia ada di dua sisi yang oke banget nih. Nah, memenuhi seluruh aspek yang kita kayak pengen gitu. Jadi ada imutnya, ada galaknya. Nah itulah kenapa cewek-cewek misalkan ada gue sebutin cewek A. Kenapa dia memaksa untuk dewasa? Oke. Supaya yang tadi lu pengenin Oh. kayak imut gitu. Terpenuhi. Makanya jadi dia berusaha untuk membuat dirinya terpenuhi sesuai keinginan lu. Jadi supaya lu mau sama dia. Jadi Sesuai demand ya? Memenuhi demand and supply. market pasarnya. Nah. Oke. Dengan penjualan. Iya cuy, soalnya ya kan dia biasa lah ya kan. Iya. Tali di mana-mana. Ya kan? Bawa celengan kemana-mana. Iya. Ya mungkin rajin nabung kita nggak tahu. Oh iya. Iya kan? Benar. Sesuatu fenomena yang memang harus kita jalani sekarang sih. Ya, mau gimana pun nggak bisa dihindarin karena lu bakal ketemu itu terus mau kemana pun lu juga. Tapi baik lagi lu kelihatan dewasa, lu mengkonsep diri lu seperti ini nggak? Looknya kan dia dewasa cuy, ya nggak sih? Lu mengkonsep nggak kayak anjir kayaknya gue apa ya biar lebih kelihatan seperti duda gitu nggak? Kalau konsep enggak, cuman karena kebetulan ada di rumah aja jadi gue pakai. Oh. Contohnya kayak kalau misalkan di konsep kayak yang lu bilang tadi, konsep tuh mungkin orang tuh bakal bener-bener gue pengen beli ini, ntar gue pakai ini. Oh ya. Gue pengen Warna ini. biar kayak kelihatan, ini. Terus cukuran rambut, gue pengen panjang biar bisa dimulet misalkan. Anjir, mulai. Nah itu di konsep. Gue jujur aja nih, baju dikasih kakak gue. Gokil. Why not gitu? Bener. Gua pakai Kenapa aja. kacang? Nah. Nah. Kenapa Oh. tidak? Berarti lu pakai aja. termasuk ini ya cowok yang mungkin kelihatannya dewasa dan flirt ya bisa gue bilang kayak genit-genit gitu, tapi di rumah tuh terkendali, kondusif ya. Sedikit. Kok sedikit? Oh sedikit loh. Terkendali. Soalnya kadang umur-umur cowok apalagi agak lebih muda, biasanya berontaknya tinggi cuy. Lu juga? Mungkin kalau sama nyokap enggak ya? Enggak lah. Kenapa tuh? Coba kasih tahu kepada anak-anak durhaka di sini yang mungkin dikasih tahu mamanya tapi masih Mungkin buat kalian yang... atau gua kasih contoh kasus dulu satu ya. Apa? Nah, misalnya jam ibadahnya tidak sama. Tidak, kan ibadah kan biasanya sama keluarga. Taduh. Oke? Biasanya kan ibadah bersama keluarga. Aduh. Nah, mungkin karena dia ada sosok yang dia naksir atau apa, dia menyesuaikan jam ibadahnya dengan sosok yang dia taksir tersebut. Ya kayak gitu kan termasuk bentuk Mungkin pemberontakan. Maybe dia belum pernah merasakan hal yang seperti itu. Oh, satu waktu dengan orang yang ditaksir gitu ya? Iya. Di waktu yang sama, oke. Ya, jadi kayak gue pengen tahu gitu. Terus dia bilang, maaf ya, bukan gue meremehkan, tapi mungkin dia bilang kayak, kapan-kapan juga bisa gue sama mama gue. Iya, bener gak? Benar, ada kemungkinan ke sana. Tapi mungkin maaf, suatu saat Tuhan mengambil keputusan untuk menarik, nyesel lu bro. Terus yang ditarik bukan orang tuanya, dianya. Orang tuanya ibadah aja tetap. Itu kacau sih. Tapi itu menurut gue itu fenomena yang terjadi cuy di sekeliling kita. Masa? Banyak. Seperti misalnya terakhir deh, tahun baru, nggak semua sama keluarga sih. Bener nggak? Nggak semua. Ada tuh kayak sama aku aja, gitu ada. Tapi Ya. lu bukan sosok yang kayak gitu? Oh, enggak. Enggak. Termasuk ini ya, offset ya kayak gitu ya. Itu parah men, karena sejauh manapun kita melangkah, lu masih tetap di naungan emak lu. Benar. Gitu. Even udah married ya. Iya. Gokil. Jadi
mama lu itu ngejaga lu kayak sebiji telur nih. Oke. Ketika telur itu tak jatuh, pecah, udah mau jadi apa? Tapi dia justru lebih memfokuskan kepada sosok yang dia taksir ini. Nah, itu yang salah, men. Padahal belum tentu ada kepastian dari hubungan Anda. Belum tentu. Belum tentu kan? Iya. Gokil. Berarti jangan dicontoh yang kayak gitu, guys. Bener lah. Gila. Gue juga sama. Gue setuju sama lu. Gue lebih kayak gini. Anjir, ini nyokap, bro. Ini orang tua, ini keluarga. Justru harusnya kebalikan yang tadi lu bilang. Apa? Sama orang yang kita taksir bisa lebih mau kapan juga bisa. Ya kan? Nah itu harusnya kan seperti itu. Dia malah kebalik gitu. Malah jadi kayak aku sama dia dulu lah. Kapan-kapan sama orang tua mah gitu kan. Gokil ya. Nah itu salah, men. Iya, takutnya ada momen lebih memilih kepada sosok tersebut daripada keluarga ya. Siapa? Ini si bangke ya, tapi Wira berarti termasuk itu, cuy. Dia kondusif juga sama orang tua, sama kakak juga. Harus, men. Keren. Harus, men. Walaupun sebenarnya nggak ada ini, cuy. Nggak ada reward atau kalau kamu ibadah sama orang tua terus akan mendapatkan mobil Alphard, nggak juga. Jadi motivasinya apa dong? Lebih karena takut doang, nanti ada waktu yang tidak bisa bersama lagi sama keluarga gitu. Gak ada alasan sih. Oh, nggak ada. Oh, Iya. itu mutlak. Enggak ada alasan. Jadi kenapa gue bilang gak ada alasan? Jadi ketika alasan itu udah ada, lu nggak bakal mau lagi ngelakuin hal itu. Oh. Ibarat gini, kenapa misalkan ya kita perjelas aja. Kenapa lu lebih milih pacaran dibanding sama keluarga lu? Oke. Gitu. Pasti karena Tapi kalau misalkan lu nanya gue, kenapa lu lebih milih sama orang tua? Kedua, There is no reason, bro. Oh. Nggak ada alasan. Jadi kenapa gue bilang nggak ada alasan? Karena ketika alasan itu udah ada, gue berhenti untuk sama orang tua gue. Oke, justru kalau ada alasan, makanya nanti jadi bisa berubah konsepnya. Nah, Hmm. lu punya alasan nggak kenapa lu sayang sama lu? Waduh. Gak ada. Kalau menurut gue ada. Gue lebih ke basic ya. Kita ditanggung jawabin sih. Menurut gue. Mungkin kalau misalnya gue bisa datang ke dunia ini, gue sendiri nggak ada unsur paut siapapun, mungkin gue bisa berlakukan demikian. Mungkin. Kalau gue nggak ada, karena ketika alasan itu ada, ya gue berhenti mencintai mama gue. Gitu. Oke, kasih ibu sepanjang masa cuy. Iya. Kasih cewek lu sepanjang Oyo. Iya, benar. Wah, gokil. Dari jawabannya Wira nih cukup ini ya. Lu cukup prinsip ya? Iya, betul. Pernah goyang nggak prinsip lu? Wah, sering, men. Iya. Selalu lah datang. Prinsip itu nggak mungkin teguh lah. Nggak berubah-ubah sih. Cuman semakin umur kita ini ada ini lagi ya. Prinsip-prinsip baru yang masuk gitu. Iya, benar. Kayak gue gitu banyak. Kalau contoh kasusnya nih, kalau gue prinsip gue pernah berubah cuy. Apa tuh? Pas ya biasa lah kalau kita berdua apalagi sama lawan jenis kan ya biasa curhat. Iya itu maksud gue, kadang terlalu gampang curhat gue kayak gitu. Harusnya kan kita jangan kan. Apalagi cuman sama cewek yang tidak tahu antah berantah dari mana. Iya, tiba-tiba udah ngerasa aku akan ibadah bersamamu. Ya kan itu kayaknya harusnya nggak usah. Wira nih keren sekali. Kalau lu berarti kan ada kakak. Ada. Termasuk pergaulan juga. Andil keluarga tuh di pergaulan, baik temen cewek, temen cowok. Maksudnya kakak lu termasuk yang aware nggak kayak Wira, ini terlalu tua buat kamu. Gitu. Oh, gue pernah dilarang tuh main sama lu. Enggak, bercanda. Nggak dilarang guys. Oke. Yang mana nih? Ada nggak? Enggak pernah. Nggak sampai ke situ ya? Iya, karena kakak gue udah tahu gue pinter memilih gitu. Percaya ya? Iya, bukan pinter memilih teman ya, bukan. Tapi lu pinter memilih lah. Ngambil sikap juga. Iya. Gue setuju karena kalau udah percaya tuh, wah kebebasan yang tiada tara gitu. Iya. Justru beratnya sekarang di elu. Kepercayaannya ada, tapi Anda mengecewakan, itu yang parah. Pernah mengecewain? Sering. Itu udah bukan Rahasia umum ya? itu bukan pertanyaan anjing. Iya sih. Pasti ya? Jangan menanyakan sesuatu yang lu udah tahu jawabannya. Pasti lu juga gitu lah. Pernah, kita semua pernah mengecewakan. Iya. Tapi harus belajar untuk nextnya. Iya, belajar untuk berusaha tidak mengecewakan lagi gitu. Gokil.
Gokil Wira nih. Buat Anda yang pernah mengecewakan, ya belajar apa? Belajar untuk tidak mengecewakan lagi. Gitu. Jangan mentang-mentang kakak gue udah kecewa lagi lah. Iya. Jangan. Bener. Jangan. Toh juga kakak gue percaya gitu ya. Iya. Bener. Jangan ini ya mempergunakan dengan tidak bertanggung jawab. Lu malah ngemanfaatin jadinya. Iya. Gokil. Tapi suka cewek? Lama jawabnya. Iyalah. Ya, lu suka Gimana cewek. sih? Ya kan kadang ada juga yang suka janda. Ya, kan ada. Yang suka Iyalah. ada yang nikah sama nenek-nenek cuy. Ada kan? Ada. Ya, yang ada biarlah ada. Oh, tapi lu gak ke arah situ. Enggak lah, jauh banget mikirnya anjir. Keren. Tapi bingung ya, kenapa bisa suka sama janda? Ya itu jawabannya. Cinta tidak mengenal apapun, bro. Oh iya. Cinta itu buta. Oh iya benar. Tapi tahu mana mobil, mana motor. Iya dong. Tahu bedanya Supra ya? Iya. Toyota Supra sama Honda Supra. Toyota Supra, gokil. Iya, bisa bedain. Iya, Lu ini Wir, kalau misalnya terkait cewek nih misalnya. Termasuk yang nanya saran sama ini penting. Apa? Nanya saran sama kakak kah, sama temen, sama nyokap. Gua belum. Walaupun teman ya, kita nggak ke arah yang misalnya di atas teman, maksudnya lu kenal sama cewek untuk sebagai teman. Temen gitu. dulu. Gua nggak pernah. Kalau sekedar temen, gua nggak pernah cerita ke kakak gua saran-saran itu nggak pernah. Karena ya Buat lu sendiri. iya buat gue sendiri. Kecuali udah ngarahnya ke pasangan hidup baru. Dan ada urusan ke keluarga ya. Nah, Selama masih urusan lu sama urusan dia, nggak usah ditanya. Iya. Gokil. Ya buat apa men? Ya kadang kan kita ini Wir, kita nggak tahu gimana ya. Orang tua, kakak lu deh, kalau nggak malu, kan udah lebih dulu hidup daripada lu. Ya, lebih banyak makan garam. Iya, mungkin ada kisi-kisinya gitu kan. Ya beda bro. Iya sih, zaman ya. Zaman beda. Bener. Berarti berarti gini dong, lu termasuk orang yang suka dapat insight gini lah, kritikan atau ini lu nerima nggak? Karena kan tadi lu bilang kalau gua nggak nanya-nanya sama kakak atau mama gua tentang teman cewek gua atau apa. Gue suka dikritik kalau kritiknya itu sesuai. Lu ini lagi ya, lu analisis lagi ya. Iya. Jadi misalkan ada orang mengkritik gue A B C D E gitu. Tapi yang masuk cuman B. Ya udah gue mikirin segitu yang aja. B-nya doang. Iya. Misalnya segitu. enggak gitu. Ada tetap idealis lu ya. Keren. Iyalah. Pernah ada yang kritik lu yang kayak gimana tuh? Yang waduh, satu aja. Waktu itu kalau nggak salah gue sempet. Ini teman? Iya. Oh, teman, oke. Jadi gue nongkrong sama abang-abangan lah ya, karena kan nggak seumuran gue juga. Di atas lu. Jauh nggak? Iya, jauh banget lah. Jauh banget, oke. Dia sempet kayak satu kalimat yang gue inget itu, dia bilang kayak, lu kalau kayak gini, temen lu dikit. Iya. Ya oke. Dia bilang kayak gitu. Pas itu keadaannya lagi gue cerita tentang apa ya, gue lupa tuh. Pokoknya dia ngekritik kayak gitulah. Kalimatnya gitu. pokoknya kalau lu kayak gitu temen lu dikit. Nah iya, cuman gue udah lupa kejadian itu. Cuman gue inget kata-katanya gitu, terngiang-ngiang terus. Cuman ya gue, oh ya udah, gue ambil kritikan lu. Oh lu ambil. Gue ambil. Tapi Ternyata ya buat lu. Oh. Jadi gue nggak temenan sama lu gitu. Wah, anjir. Oh iya bener juga ya. Iya. Temen lu dikit, lu yang kesana bro. Iya. Oh iya. Nah, Lu mengiyakan tapi ya buat dia juga gitu. Jadi berlaku untuk dia juga. Misalkan Renggit bilang ke gue, kalau lu kayak gitu temen lu dikit Wir. Ya udah, lu sono gitu. Ya temen gue masih banyak di belakang gue. Oke. Benar. Iya sih, Wir. Iya. Jadi diaplikasikannya jangan karena lu yang ngasih saran sama gua, lu nggak termasuk di situ, lu termasuk gitu. Ya? Iya, jangan karena mentang-mentang Anda yang ngekritik Anda tidak termasuk gitu. Seperti siapa ya? Ya bener gak? Iya. Iya. Jangan ketika lu dikasih kritikan itu jangan lu aplikasikan yang keluar. Lu aplikasikan yang dulu. terdekat dulu. Gokil. Gitu, men. Gak usah jauh-jauh. Iya. Karena ya dia juga orang gitu ya. Nah, Berlaku untuk lu juga. Gitu. Oh. kecuali dia mama gua. Ya ngapain gua temenan sama mama gua kan? Misalkan. Bener. Tapi ternyata temen dia banyak gak? Tidak tahu. Sejauh ini sepertinya. Tapi ini balik nih, ini basic nih. Menurut lu temen banyak perlu? Temen banyak perlu banget. Buat apa tuh? Semakin banyak
lu punya temen, Kenal lah ya istilahnya. semakin banyak lu kenal sama orang lain dan menjadi teman, itu semakin banyak lu mengasihi orang itu. Ngerti kan? Iya, tapi kan lu bisa jadi dimakan juga, Wir. Bisa jadi lu yang dimakan, Bro. Ya itu sih Resiko. Iyalah, terserah dia lah, mau dia makan gua mau dia enggak. Siapa tahu dia vegan. Bener. Siapa tahu dia puasa, nah, kita nggak tahu. Wow, iya, Kalau gue prinsipnya gitu. Gue sempat ngomong waktu di kebaktian kalau nggak salah ya. Forum resmi. Iya, forum resmi. Di sebuah forum resmi gue bilang, ketika lu memilih seorang temen, jangan berharap temen itu nggak milih lu lagi. Oh. Ngerti gak? Jadi misalkan di antara 4 orang, misalkan Ringgit punya temen 4 orang nih, Oke. misalkan ya. Tapi Ringgit cuma memilih salah satu di Satu antara dari mereka 4. buat berteman. Tapi jangan marah ketika 4-4-nya memilih gak temenan sama lu. Bijak sekali, bener sih. Iya, Dan iya memang dan sebebas itu keputusan yang dibuat kan. Nah, Iya. Ya kan? Oh iya. jadi kalau lu gak punya keempat orang itu, siapa yang bisa lu kasihi? Nggak ada. Oh iya. Masalah orang yang mengasihi lu? Iya, Apa? bodo amat. Nggak apa-apa. Iya. Lu nggak perlu dikasihi. Bukan Ya, nggak perlu sih. bukan Iya gitu sih. juga. Cuman kalaupun enggak, it's Jadi okay. gue gak dikasih jadi joker, men. Iya. Ih, Oh. gimana sih? Ada ini ya, ada sisi yang memang keputusan buat kita gitu ya. Itu keputusan dia. Ya. Oh. Ya. Bener-bener. Segitunya lu ya nyampe ke arah sana dalam ini masih pertemanan, Wir? Pertemanan ini. Kalau sahabat? Sahabat, kalau kata gue nggak ada sih sahabat. Sama, Bro. Nggak ada sahabat. Sahabat itu sensor, biar sensor sendiri aja gitu, biar nggak capek-capek ngedit. Sahabat tuh biasanya gini, Bro. Allah dia mau. Kayak gitu. Kadang kalau bahasa Bataknya marungut-ungut. Marungut-ungut. Belakangnya marungut-ungut tuh. Tunggu. Iya. Berarti lu belum ada di momen, wah ini sering nih. Kalau gua nggak ada, kalau gua pure nggak ada. Kenal atau istilahnya menjalin hubungan sebagai teman atau sahabat dalam jangka waktu lama siapa? Bukan siapa, maksudnya ada. Ada 10 tahun. Enggak. 10 tahun. Karena durasi tuh ngaruh. Ada. Ada 10 tahun. Gokil. Berarti sahabat tuh, Wir. Belum tentu. Iya, tapi gue tidak melabelkannya, Anjir. tidak Benar. apa, Ya, mengatasnamakan dia sahabat gitu. Jadi ya. kalau dari dia bahkan nggak nganggap lu sahabat ya mungkin juga sama nggak apa-apa. Nah, iya. Oke. Benar-benar. Jadi daripada lu misalkan temenan 15 tahun, 14 tahun, lu udah nganggap dia sahabat tapi dianya kagak, ya ngapain anjir? Iya, berat. Iya sih, ini sama kayak ini. Timbal balik, men. Iya, timbal balik. Sahabat itu ketika ada hubungan timbal baliknya Iya. gitu. Ketika lu butuh dia butuh lu, ya lu sama-sama ada. Berimbang ya. Exactly. Ini seperti kalau contoh kasusnya nih, gue dulu nonton Naruto sih. Nah, Cuman sampai di titik gue nggak lagi. Karena gini, kan Sasuke mau nyari kekuatan sama Orochimaru ya. masa? Iya, dia lari gitu, Bro. Dia, Oh, iya, dia pokoknya iya. keluar desa. Si Naruto tolol anjing. Malah gini, sahabatku gitu. Kan maksudnya orang udah mau keluar. Ya udah gitu. Karena jatuhnya yang tadi lu bilang, kalau misalnya kita juga berharap atau kita punya ekspektasi seperti itu, kadang justru dia yang tertekan, cuy. Nah, Lu jadi nggak ngelepas dia. Nah. Orang yang mau pergi, iya kan? iya. Benar. Betul. Iya, terlalu Lu memaksakan. malah nuntut jadinya. Iya. Itu. Padahal bahkan lu juga nggak dituntut sama dia. Nah, Keren Wira nih. Tapi sebelumnya pernah ada dalam hubungan selain persahabatan yang tuntut menuntut, selain keluarga ya, pacaran anjing. Yang nggak maksudnya hubungan di luar itu lah, nggak usah pacaran atau apalah, gue nggak tahu. aku kan masih polos. Waduh. Polos. Apa nih pacarannya kenapa? Nggak nih? harus pacaran sih, maksudnya lu pernah ada di hubungan yang ya kayak tadi, ternyata ada istilah nuntut, ada istilah ribut tapi bukan keluarga. Ya arahnya biasanya ke situ sih, lebih ke crush ya, deket-deket tapi nggak tahu apa. FWB mungkin. FWB. Atau ya memang friend with butuh. no, friend with butuh atau ya memang pacaran gitu. Ada di posisi tuntut menuntut gitu. Pernah. Jadi lu dituntut atau lu nuntut dia? Gue nggak pernah dituntut tapi gue sering nuntut. Nyusahin orang aja. Oh, pernah lu nuntut orang. Tapi gue cara memilih teman gue seperti itu, men. Oh, Jadi ketika misalkan
ada seseorang yang mau gue tuntut. Berat nih Wira. Oke. Ketika dia mau gue tuntut, oke gue ambil lo. Sekarang kalau misalnya gue bilang, Karena udah kelihatan. ya sekarang kalau gue bilang misalnya nih, gue agak kontradiksi misalnya. Sekarang kalau misalnya ada yang bilang, wah Wir, lu mengeksploitasi orang. Gimana tuh? Berat banget. Nggak nyampe situ lah. Oh, oke. Oh, maksudnya ada kerjasama lah di situ ya. Nah, Oke. yang tadi gue bilang timbal balik. Lu picky nggak? Milih-milih nggak? Milih-milih. Kan tadi gue bilang ketika lu memilih orang. Ya maksud gue gini, apakah lu cukup concern kayak nih kalau udah gini ada something lah, misalnya dia punya background atau punya apa, ini enggak sih, mau sampai gimana juga enggak, tipe kayak gitu kan? Ada beberapa sometimes. Jadi ketika ada hal seperti itu, Ada poin-poin gitu ya? poin-poin seperti itu, daripada lu menjadi masalah sama dia, mending lu hindarin aja. Iya. Gitu. Jadi misalkan kayak lu ketemu seseorang yang ternyata dia punya background yang lu nggak suka, lebih baik lu hindarin aja daripada lu deketin dia jadi malah jatuhnya lu punya masalah sama dia dong. Iya sih benar. Misalkan gitu. Iya. Tapi kalau kayak gini, lu setuju nggak? Berteman tuh nggak milih-milih. Setuju? Berteman itu nggak milih-milih. Kalau gue jawab gue nggak setuju. Menurut gue ada pilihan. Ada pilihan, emang ada. Karena lu akan ada di momen, kita nggak tahu ya hidup orang ya. Ada tuntutan atau apa, lu yang digarong. Gua mah enjoy aja sih, bro. Jadi kalau lu mau berteman gua ya udah ayo gitu, jalanin aja. Ternyata dia jahat. Ternyata dia jahat baru. Oh. Nah, Oke. Yang penting ya jangan terlalu tiba-tiba lu udah di dalam gitu ya, masuk jauh gitu. lu ketika lu udah masuk jauh nih, jauh dalam, ternyata dia jahat. Lu jangan mencoba untuk masuk lagi. Sakit, bro. Mending lu kurangin dikit-dikit. Walaupun dengan embel-embel ini ya, apa ya? Embel-embel cuman kayak ya sekali doang, bro, gitu. Ya kalau enggak, lu enggak sahabat sejati lu. Iya, gitu. Kan kayak lu kan udah lama. Lu kan udah kenal gua. Iya, aduh. Males kayak gitu. Bener-bener. Kayak, apaan sih? Aduh, apa nih anjing? Gitu. Oh. Jadi mending lu perlahan lah berpikir lagi ketika digituin kan. Iya. Iya, manusia punya dikasih otak buat apa? Iya, Nggak akal ya. mikir. Iya. Kita punya akal yang Nah. ngebedain kita sama yang ikut binomo. Emang cuma si Budi doang yang punya akal. Akal dan budi. Akal budi. Ngomong-ngomong soal dompet nih. Kenapa dompet? Ya, dompetku hilang. Hilang. Bangke emang. Siapa tahu bisa dibantu sama Enggak sih, enggak. Enggak ya? Ini gua kasih tau ya, info Rangkas Bitung gua anjing. Gua kan media kan, maksudnya bantuin media. Iya. Gua sampai WhatsApp cuy. Saya minta tolong nih, dompet saya hilang, begini-begini, nomor saya yang ini, begini. Terus? Gini. Gua ketik gini. Tulis dong. Siarkan gitu, sebarkan gitu. Cuman gini. Ya udah Mas, ntar kalau ada yang nemu saya kabarin. Nunggu ada yang nemu kan maksudnya ya lu kasih tahu dulu maksud gue gitu. Enggak, ya udah gue usaha sendiri. Untuk Anda admin, orang nemu nggak mungkin balikin. Siapa yang Iya. Iya. Ya walaupun ada tapi kecil banget kemungkinannya. Mendingan lu bilang dulu kan gitu kan. Kalau ada yang ngebalikin, malaikat sumpah. Malaikat itu orang, bukan Iya. orang kayaknya. Iya. Jujur, lu nemu 2.000 waktu SMP aja lu ambil kan? Iya. Ya sih, dan itu di dalamnya sebenarnya tidak banyak dan tidak tahu lah. Pokoknya gue stres banget. Tapi yang hilang itu masih dompet ya. Ya. Karena masalah tuh pasti ada lagi Bir. Betul. Di atasnya. Iman saya masih ada. Oh, harus. Walaupun tipis. Iya. Lah jujur dong. Iya benar. Sama. Nih. Nggak, ini salah satu nih. Nih lu setuju nggak kalau menurut gue? Merasa kita paling disayang itu menurut gue nggak logik. Bukan nggak logik juga sih, maksudnya tidak cukup baik menurut gue. Contoh nih ya. Misalkan. Lu ngerasa lu paling disayangin dari saudara-saudara lu. Tuh enggak. Apalagi buat gue, apalagi ketika kita sama yang Maha Kuasa. Gitu. Jadi gue selalu dalam diri gue nih. Gue kena musibah. Anjir, kayaknya gue emang gak disayang gitu. Tapi gue akan berusaha supaya gue disayang. Gue jangan terlalu merasa, ya kita harus tetap merasa dengan pencipta kita dekat. Cuman kalau, ngerti gak sih lu kayak lu, wah selama ini aku diberkati, iya emang iya. Cuman maksudnya, jadi lu ngerasa gue gak bakal ada cobaan hidup nih. Dan padahal lu udah pasti. Tapi lu ngerasa gak, dari tadi lu ngeliat Wira nih, dan gue juga ngeliat Wira,
Tengil kan cuy? Tengil nggak sih lu? Ya nggak tahu lah. Gue merasa gue gini-gini aja kok. Gila lu tengil bro. Masa? Iya, gini nih kalau menurut gua nih gua kenal Wira ya, kenapa gua bilang tengil memang pertama cukup ya pede wajar lah ya, maksudnya emang orang beberapa orang pede. Cuman lu mempresentasikan diri lu nih, apa sih istilahnya ya, kalau first impression lu untuk ke orang. Kayak Iya. Nih gua Iya benar. Nih gua oke cuy. Benar. Nih gua Enggak. maksud gua gini, lebih ke lu jangan gue bukan tipe yang ada sekat nih. Gue bukan tipe yang terlalu mengeksklusifkan diri, ngerti gak lu? Kayak gue di sini nih, lu di situ. Nah, lu menurut gue lu menunjukkan itu kayak ayo nih mana gue masuk cuy gitu. Kayak gitu kalau menurut gue. Sebenarnya gimana? Kalau menurut lu ya. Tadi. Tapi kalau gue memang pernah sempet ada teman-teman gue gitu. Terus ketika gue tanya pas pandangan lu pertama gue apa? Tengil gitu. Kan apa sih gitu. Padahal gue kayak gini gitu. Iya. Enggak dibikin kan? Enggak dibuat-buat. Oke. Tapi cocok kan sama guanya. Masuk lah. Iya. Daripada tengil-tengil ya ceking kayak gitu. Iya benar-benar. Ada. Maksudnya enggak cocok sama perawakan tapi dia tengil. Bawaannya dari ribut. Lu pernah mastiin nanya ke orang? Iya, gue pernah. Cuman kayak ya udahlah bodo amat gitu kan. Jadi lu nggak begitu ngambil pusing ya? Nah, lagi gitu ngambil pusing. Masa gue harus kayak Iya, Iya, justru pas kita jadi orang lain ya, yang kacau. Yang kacau. Jadi pandangan orang kayak apaan sih? Iya, dan di satu sisi dia berubah ke sana, di satu sisi dia berubah ke sini. Karena gue juga sempat ada di case kayak gitu, cuy. Masa? Pas gue SMP, men. Jadi ada ponakan pejabat sekolah di SMP saya melihat saya sangat tengil, dibayar cuy. Anak kelas 3 mau bayar mau anjing si pangeran pukulin aja gitu, anjing gue nggak ada salah apa-apa cuy, gue nggak gelek gini enggak. Tapi iya, memang itu. Tapi lu setuju nggak? Apa? Orang yang punya sifat yang mungkin kebetulan kita punya background yang sama dari orang yang ngerasa tengil, kenapa masalah ya? Padahal kita nggak masalah mau gimana juga orang. Setuju nggak? Iya, gue kayak biasa aja gitu. Iya. Nah, dari kita sendiri kayak biasa aja, orang-orang lainnya nganggapnya kayak gitu malah jadi kayak sesuatu yang luar biasa. Iya. Gitu. Nah, jadi di permasalahan besar banget, malas gue. Sama gue juga kayak gini. Ini tuh kayak basic aja sih contoh. Kayak misalnya gini, lu punya Instagram, terus gue nggak punya nih. Terus lu bilang, anjing nggak punya Instagram, man. Gue aja nggak nanya kenapa lu punya Instagram, ya gitu. Itu baru tengil. Oh. Tengil yang dibuat-buat. Iya. Itu. Iya. Maksudnya harusnya kan kita berdamai ya. Dan memang orang emang beda-beda. Kalau menurut gua tengil itu yang kayak gitu bro. Ketika lo menempatkan sesuatu yang pengen lo omongin, tapi di depan orang-orang yang nggak punya apa yang lo omongin. Misalkan kayak tadi, kayak misalkan, bro, aduh gua pusing banget milih mobil warna apa ya gitu. Oke. Padahal orang yang denger itu di situ posisinya orang-orang itu nggak punya mobil sekalipun gitu. Gue ngerti. Itu tengil. Gue ngerti kalau itu tuh. Nah, Openingnya bukan gitu cuy. gimana? Bukannya sombong nih. Iya kan? Bukan sombong nih gue. Atau ada yang lebih sopan dikit. Sorry nih ya. Iya. Sorry nih ya. Sorry nih. Gue kalau swab dari pantat. Ya kan kayak gitu ya, benar-benar. Lagi di penjara orangnya. Itu nggak di-swab anjir, dia menggunakan obat. Pakai obat. No. Itu baru yang tadi gue bilang jatuhnya tanggil kayak gitu. Iya, udah jelas-jelas orang nggak mau ada pembicaraan itu, ada topik itu atau memang Jangankan itu, orang nggak punya hal-hal yang lo omongin tapi lo omongin itu. Nah, itu kan misalkan kayak yang lagi zaman sekarang lah, binomo gitu kan. Nah. Aduh, bro, binomo gua turun mulu nih gitu kan. Tapi kemarin malam sih baru naik gitu kan. Padahal teman-temannya main skater. Iya. Aduh. Cucu kaki. Iya benar-benar. Cucu kaki. Artinya ini ya, memang dengan sengaja. Nah, itu baru tengil. Itu baru tengil yang disengaja. Kalau gue sih kayaknya nggak pernah deh. Emang ada pernah gua sombongin sesuatu lo? Iya enggak, cuman lu Pernah, kan? lu gimana ya kalau Menurut lu? Menurut gua lu tuh menampilkan apa yang ada semuanya gitu. Paham gak maksud gue? Misalnya Wira bisa, menurut gue nih ya, misalnya Wira bisa menggambar dan bisa berenang, bisa main futsal di waktu yang bersamaan. Nah dia ngelakuin itu, padahal kan nggak hak. Nah itu maksud gue. Mungkin lu lebih orangnya totalitas kali ya. Totalitas. Cuman jatuhnya orang menilainya
Ya. Wah, ya itu. Mungkin orang kurang berdamai sama Wira gara-gara itu. Iya, betul ya, betul. Lu cuman mau total tapi jatuhnya bangke gitu. Aneh. Benar kayak orang jadi ngeliat anjir. Iya, padahal memang iya dan nggak salah juga kan orang mau iya, gitu. terserah orang dong. Kecuali yang tadi lu bilang bahwa orang-orang yang ada di sana tidak memiliki background yang kayak gitu atau memang Lu kalau lu jahat, misalkan ada orang yang bilang lu tengil, emang kenapa gua tengil? Ya lu begini, ah, iri lu, gituin Iya. aja. Bisa. Iri kan? Logika. Jatuhnya kayak iri kan? Logika. Iya. Bilang aja lu nggak bisa kayak gua. Bisa. Iya benar-benar. Ya, karena biasanya orang yang mengomentari senegatif kayak gitu tuh memang backgroundnya dia di bawahnya biasanya, makanya nyinyir. 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 Bener, iya. Thank you Ira, sudah cukup lama berdiskusi dengan nggak berdiskusi sih sebenarnya, kita cuman ngapain sih tadi? Nongkrong. Ya ngobrol sama Ira. Iya. Thank you brother. Musyawarah mufakat. Nah, masih muda nih. Dan buat gue sih yang tadi Wira yang udah omongin mungkin buruknya diambil, baiknya dibuang. Kebalik ya. Baiknya diambil, buruknya dibuang. Dan sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Nanti gue bakal nanya-nanya, nggak tahu sih siapa sih. Thank you Wir.